warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita pada siang hari ini kita bisa bertemu di kegiatan IHT hari kedua Bapak Ibu. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Semangat Bu. Alhamdulillah. Semangat Bu. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini kita akan belajar tentang profil pelajar Pancasila. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Untuk tiket hari ini saya lihat di jadwal adalah Bu Yuli. Nanti sekaligus Bu Yuli memimpin doa dan mengisi ice breaking Bu Yuli. Silakan Bu Ya, Yuli. Bu. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran pada hari ini, kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk ice breakingnya di sini, Bapak Ibu, saya sederhana ya. Bapak Ibu kalau ada kertas di sampingnya tolong diambil, kertas terserah nggak apa-apa ada tulisannya atau tidak, yang penting usahakan bentuknya itu tidak bentuknya itu mulus kayak gini ya. Nah, nggih, betul Pak Agus. Ini ya. Nggih. Setelah itu untuk selanjutnya kita remas Bapak Ibu, kita remas sampai kecil, sampai kalau bisa dikeluarkan semua unek-uneknya selama pelatihan ini. Terus habis itu kita kembalikan lagi ke bentuk semula. Kita kembalikan lagi ke bentuk semula. Dibuka lagi. Nah, dibuka lagi sampai bisa kembali ke bentuk semula. Bisa nggak kembali ke bentuk semula, Bapak Ibu? Lungsut Bu Yuli. Oh, lungsut nggak? Berarti tidak bisa ya? Itu kalau kita ibaratnya kalau kita sudah melakukan sesuatu, kalau tidak dipikir panjang nanti itu tidak bisa kembali ke awal. Jadi kalau melakukan segalanya itu kita harus berpikir terlebih dahulu karena tidak bisa full kembali ke awal. Itu saja ice breaking dari saya, Bu Siti. Baik, Bu Yuli, terima kasih. Mari kita beri aplaus Bapak Ibu. Luar biasa semangatnya Bu Yuli bisa memberi semangat kita di pagi hari ini dan filosofinya luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru, kalau kita salah mengajar nanti susah meluruskannya. Apalagi sudah melekat ilmu yang diberikan kepada anak-anak kita. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini akan saya mulai dengan belajar tentang apa itu profil pelajar Pancasila. Akan saya share. Sudah kelihatan di layar monitor Bapak Ibu? Sudah. Baik Bapak Ibu, ini adalah kerangka kurikulum. Kita di kegiatan hari ini tentang belajar profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan kegiatan IHT ini adalah Bapak Ibu bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila setelah mengikuti kegiatan sesi ini. Apa sih profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Yaitu profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan pemangku kepentingan. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi. Bisa terlihat jelas ya di layar ya. Jadi ada 6, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Baik Bapak Ibu, akan saya jelaskan satu persatu untuk kegiatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan yang diajarkan agamanya masing-masing yang dianutnya. Maksudnya bagaimana? Akhlak mulia yang baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia.
Jadi nanti Bapak Ibu kita tanamkan siswa kita untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Harus kita tanamkan. Yang kedua, dimensi yang kedua adalah berbineka global. Pelajar Indonesia berbineka global maksudnya memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi berbudaya luhur, bangsa sekaligus memiliki wawasan keterbukaan tentang ekstensi ragam budaya daerah nasional dan global. Untuk dimensi berikutnya, dimensi ketiga yaitu mandiri. Apa itu mandiri? Pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan yang merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Baik Bapak Ibu, yang keempat adalah bergotong royong. Ini adalah nilai-nilai luhur dari yang sudah diturunkan kebudayaan kita. Kita sudah mengenal bergotong royong. Bagaimana pelajar Indonesia bisa memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan dan kebaikan bersama. Baik Bapak Ibu, untuk dimensi yang kelima yaitu bernalar kritis. Apa itu bernalar kritis? Yaitu pelajar Indonesia bernalar kritis, berpikir objektif, sistematis, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data, fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat, berkontribusi, memecahkan masalah dalam kehidupan, serta terbuka dalam penemuan baru. Yang terakhir, dimensi yang terakhir yaitu kreatif. Diharapkan pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dengan gagasan, tindakan, dan karya nyata secara produktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dalam berbeda untuk kita bisa berinovasi. Baik Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan ini adalah 6 profil pelajar Pancasila. Sebelum saya mulai, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan atau yang perlu kita diskusikan? Karena waktu kita tinggal berapa menit lagi, Bapak Ibu. Silakan Pak Agus, ada yang mau didiskusikan atau Pak Erik atau Bu Yuli? Mungkin dilanjutkan dulu Bu, nanti baru ada diskusi begitu. Baik, ini adalah ringkasan ya, ringkasan dimensi elemen profil pelajar Pancasila. Yang tadi adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bagaimana akhlak beragamanya, akhlak pribadinya, akhlak manusianya, akhlak kepada alam, akhlak dan bernegara. Begitu Bapak Ibu dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, kita diskusi bagaimana pengalaman Bapak Ibu yang di kelas pada saat pembelajaran. Apakah siswa kita sudah menunjukkan 6 profil pelajar Pancasila ini? Bagaimana di kelasnya Bu Yuli? Pada saat pembelajaran. Kelas saya yang paling menunjukkan itu yang beriman bertakwa, terus bergotong royong. Kalau bernalar kritis sama kreatif itu hanya beberapa anak Bu ya. Tapi tergantung jurusannya. Kalau misalnya jurusan kayak TKJ banyak perempuannya, banyak yang aktif untuk bernalar kritis dan kreatif. Kalau banyak laki-lakinya itu agak sulit untuk membentuk hal tersebut. Ya. Terima kasih Bu Yuli atas apresiasinya. Gini Bapak Ibu, jadi kita sebagai guru jadi bisa memunculkan ke-6 profil pelajar Pancasila ini. Jadi pada dasarnya memang pembelajaran kita tuh sudah mencerminkan, tetapi perlu pentajaman lagi. Ya, jadi perlu. Misalkan di kelasnya Bu Yuli tadi sudah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita tingkatkan lagi bagaimana anak-anak ini kita latih mereka, bagaimana bernalar kritis. Mungkin dengan proses pembelajaran, Bu Yuli bisa membangkitkan semangat mereka dengan cara apa? Berdiskusi, dengan cara kerja kelompok, itu mungkin. Atau Bapak Ibu guru yang lainnya bisa menambah solusinya untuk permasalahannya Bu Yuli. Saya mau ya, silakan Pak Eri. bertanya.
Ini kan ada 6 Bu ya, elemen profil pelajar Pancasila. Apakah dalam satu waktu itu harus muncul bersama-sama atau boleh kita satu-satu atau dua, ngoten? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Erik. Pertanyaan yang luar biasa. Jadi ke-6 profil pelajar Pancasila ini misalkan kita mempelajari, misalkan bab pelajaran saya tentang pengukuran, tidak semua harus dimunculkan. Jadi kita sesuaikan dengan materi yang ada. Materi yang ada misalkan anak ini butuh berpikir kritis, ya kita munculkan dimensi bernalar kritisnya. Misalkan sebelum kegiatan pembelajaran ada perlu kita berdoa, berarti kan menumbuh kembangkan anak-anak untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Intinya dari 6 elemen ini akan diajarkan selama paling tidak 1 semester ini sudah diajarkan semua ke anak-anak. Jadi 1 CP, 1 capaian pembelajaran jangan dipaksa muncul bersamaan. Tapi kalau misalkan ada kesempatan bisa memunculkan ke-6 ini, luar biasa Pak Maulana. Kayak angkat jempol 2 kalau seperti itu. Tetapi kita tekankan juga yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Seperti itu Pak Erik. Bagaimana Pak Erik? Terima kasih masukannya, bagus sekali. Baik, Mungkin Bapak. saya Bu nambahkan Bu. Silakan Pak. Silakan Pak Agus. Nah, kalau saya mencoba untuk mengimplementasikan di pembelajaran Bu ya. Mungkin kalau beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ini mungkin pada awal pembelajaran biasanya kita selalu melakukan doa bersama untuk memulai pelajaran, sehingga aplikasi atau implementasi di profil pelajar Pancasila yang dimensi yang pertama itu bisa diaplikasikan. Kemudian pada saat pembelajaran mungkin kita melaksanakan kerja kelompok untuk siswanya, maka di situ ada kolaborasi antara beberapa siswa sehingga bisa dipakai dimensi yang untuk bergotong royong. Kemudian untuk yang bernalar kritis itu mungkin untuk di beberapa mapel yang bisa diaplikasikan. Biasanya kalau saya di matematika itu ada untuk diaplikasikan bernalar kritis. Misalkan antara membandingkan 2 nilai, itu diminta siswa untuk memikirkan apakah 2 nilai tersebut itu lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan, sehingga mereka ada proses berpikir. Itu mungkin yang dari saya Bu untuk berkaitan dengan implementasi dari profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Begitu Bu Siti. Terima kasih, luar biasa Pak Agus. Jadi best practice-nya Pak Agus ini luar biasa ya, perlu kita tiru ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas diskusinya hari ini. Mengingat waktunya sudah habis Pak, jadi nanti kita pendalaman lagi, belajar secara mandiri, nanti silakan pada kegiatan asinkronus Bapak Ibu bisa memperdalam lagi di kegiatan LMS. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini, kegiatan IHT sesi profil pelajar Pancasila kita akhiri. Marilah kegiatan ini kita tutup dengan doa, dan sebelumnya saya ingatkan kembali, mohon melanjutkan pekerjaannya di kegiatan asinkronus, dan jangan lupa kita berakhir pukul 21 Bapak Ibu, jangan sampai menumpuk pekerjaan kita, nanti akan mengganggu aktivitas yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semangat luar biasa. Kita tetap jaga semangat sampai akhir kegiatan IHT ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.